Oke, hai, selamat datang dan kalian sama gue, Luis Susilo. Hari ini kita ada di sebuah podcast yang podcast ini juga masih baru banget sih. Dan podcast ini gue sebenarnya gak bakal menceritakan tentang diri gue sendiri, tapi gue akan menceritakan tentang orang lain. Kenapa gue menceritakan orang lain? Karena jujur aja cerita dari hidup gue gak ada yang menarik. Dan gue adalah orang yang percaya bahwa hidup adalah belajar dan kita selalu bisa mengambil pelajaran dari kehidupan seseorang. Dan salah satu kebijakan dari sebuah kehidupan adalah ketika kita bisa belajar dari kesalahan orang lain supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan hari ini gue sudah kedatangan salah satu teman gue. Ini adalah salah satu, bisa gue bilang, YouTuber sukses kali ya. Aduh, janganlah bang. YouTuber sukses asik. Amin lah ya, amin. Amin. Oke, YouTuber yang sedang naik daun yaitu Matem Johnston. Walaupun Matem Johnston sebenarnya bukan nama aslinya. Iya kan ya? Iya, bukan nama asli. Dan benar, itu benar. kita akan bahas nanti. Halo, Matem Johnston. Apa kabar, Tem? Sehat nih? Alhamdulillah baik. Alwi gimana nih kabarnya? Wah, mantap sih, alhamdulillah sehat juga. Keluarga gimana? Ada yang ini kan nggak ada yang kena COVID atau sejenisnya kan? Aman. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Emang masa pandemi gini sebenarnya susah-susah gampang ya. Tapi lu nggak kemana-mana kan ya? Enggak, gue overall di rumah aja, Wi. Nge-YouTube gitu-gitu ya. Nge-YouTube aja bikin konten kita mah. Oke. Jadi podcast hari ini sebenarnya gue pengen bahas tentang cerita dari lu kecil sampai lu sekarang, seorang Matem Johnston yang dibesarkan dari lu itu orang yang dibesarkan di lingkungan seperti apa sih? Apakah lingkungan yang beragama atau lingkungan yang pekerja keras atau sejenisnya? Coba lu bisa ceritain gue nggak? Oke, dari kecil berarti ya. Kalau dari lingkungan sih jujur gue lingkungan nggak terlalu ngemerhatiin ya. Jadi gue lebih tepatnya ke anak-anak yang suka main, suka komunikasi, suka berorganisasi gitu kan. Jadi kayak kita tuh mainnya kumpul-kumpul gitu, nggak egois sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayak sampai sekarang pun sampai gede emang jiwa gue hidupnya memang nggak bisa sendiri gitu. Gue butuh teman, gue butuh bimbingan. Jadi kita anaknya emang komunitas gitu. Oke. Tapi kalau misalnya katakanlah misalnya kayak background dari keluarga lo, apa keluarga lo background keluarga yang beragama atau keluarga guru atau apa gitu? Iya, beragama. Oh, berarti agama yang kuat ya, kelihatan juga kayak orang-orang. Lo ada keturunan Arab gak sih? Ada keturunan Arab. Oh, benar keturunan Arab. Arab. Lihat hidung gue ada kayak apaan tahu nah. Kayak korma ya. Tapi biasanya gue kalau punya temen keturunan Arab, ini kejadian juga di kampus gue sekarang. Jadi mau sebagus apapun nama lu di nama Arab, ketika lu masuk ke lingkungan orang Indonesia dan orang-orang tahu itu Arab, dipanggil apa? Onta, korma, mancung tuh berarti. Gue punya temen namanya bagus-bagus, dipanggil lah Onta. Wah, Onta. Karena Onta dari Arab mungkin ya. Iya, karena Onta dari Arab. Itu kejadian di kampus gue dan sekarang tapi itu juga yang bikin dia kayak menurut gue gampang untuk dikenali. Lu masih inget nggak SD lu sekolah di mana? Nama SD lu gitu? Masih? Di mana? SD Al-Fatihah. Oh, berarti lu dari kecil emang diarahinnya untuk, karena tadi lu bilang background keluarga lu agama dan sekarang lu Al-Fatihah ya? Iya. SD Al-Fatihah. Apa sih SDI ya kalau masih SDI ya? gitu. Berarti emang lu dari awal sampai akhir itu emang bener-bener dimasukin ke dalam lingkungan yang beragama gitu. Jadi SDI juga tetap yang agama gitu. Iya, sampai SMP pun sama kok. Sampai SMP sama MTS juga. Lu ingat nggak apa ada kenangan apa gitu ketika lo di SD? Kalau di SD pernah gini cuy dulu, ini agak awkward sih cuman Gak apa cerita aja. Cuman ya udahlah ya gitu kan. Apa namanya dulu tuh zaman SD tuh kan dulu zamannya main PB ya kan. Dulu kan gue culun banget nih ya kan, badan gue nggak segede dia gitu kan, berarti gue kecil gitu kan, dipalakin nih disuruh beliin cash 10.000 gitu. Lo bayang dulu 10.000 gede aja. Iya 10.000 gede banget, gue yakin dulu. Gede banget kan. Nah herannya tuh pas dipalakin gue gak mau kan, gue kesel gitu. Nanti gue ditampol gitu, nangis gue gitu, ngadu gue pulang. Disamperin sama bokap. Setelah itu kabarnya dipalakin lagi tuh sih. Kejadian yang bener-bener awkward banget di SD itu. Gila sih itu, pada dipalakin cash PB anjir. Bener-bener dipalakin ya. Berarti emang bener-bener dipalakin. Lu di daerah mana sih kok pemalakan gitu sering terjadi? Makanya masih kecil udah ada pemalakan, gue serem banget Wi. Karena gue dulu orang pendiam. Oh, lu pendiam. Lu di daerah mana sih emang? Kecil lu di Jakarta atau di Jakarta Timur? Oh, di Jakarta Timur. Wah, keras juga orang-orang Jakarta Timur. Keras banget Wi. Asik.
Ya, ini gue sebenarnya agak terinfluence pertanyaan gue karena gue belakangan ini lagi nonton podcastnya Panji. Jadi gue mungkin arah pertanyaan gue kalau dari nanti ada Panji Pragiwaksono. Jadi kalau teman-teman ada yang beda, dia nggak podcast bro, binatang bro, garaga. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat, kok pola pertanyaan sama, mungkin karena emang gue terinfluence banget sama podcastnya Panji yang ada yang baru kemarin sama Tretan Muslim parah. Dan ya gue coba untuk menarik pertanyaan-pertanyaan menurut gue bagus. Lu kan keluar dari lu datang dari keluarga yang beragama SD. Gue SD udah suka sama orang. Lu SD udah suka sama orang atau belum? Suka sama orang maksudnya? Suka sama orang, suka pacaran gitu, pacaran sama orang. Udah ada belum? SD. Udah, weh. Udah. Siapa? Lu masih ingat namanya? SD gue udah pacaran. Lu itu orang tua lu gak marah atau gimana gitu? Gak tahu kan, kita masa-masa kecil diem-diem aja gitu, pulang gitu, guys, gue punya pacar nih gitu, enggak gitu, diem aja tuh. Jadi pacarannya tuh waktu di sekolah doang. Udah pulang putus kayaknya gitu. Ibarat kata gitu. Masih zaman-zaman SMS. Iya SMS, iya bener-bener SMS asli bener banget. Astaga gue inget itu dulu ada juga SMS Nenek Gayung. Ya iya Nenek Gayung, astaga gitu lama banget. Kalau Anda tidak mengirimkan SMS ini ke 10 orang, nanti ibu Anda akan kenapa-napa. Iya, ancamannya kok jadi ibu, gue bilang imposter nang SMS gue bilang. Aduh, parah banget. Tapi ternyata emang SD itu emang zaman-zaman menurut gue cukup menyenangkan karena memang kayak kita belum ada beban pikiran deh, nggak ada beban pikiran. Belum tentu masa-masa SD sekarang tuh kayak ngalamin masa-masa SD kita dulu. Kenapa tuh? Karena zaman perkembangannya kan beda. Jauh. Kalau zaman SD yang sekarang kan kayak udah lebih ke teknologi semuanya bahkan kan. Anak-anak pada ngerti. Lah kita dulu kecil mana ada yang ngerti. Bener-bener mainnya sosial gitu. Bener-bener nyari sendiri gitu. Gak via media sosial gitu. Lo gak ngerasain emang masa-masa SD? Gue ngerasain. Gue dulu SD, gue ngeliat sih saudara-saudara gue yang SD sekarang mainnya udah pada main gadget. Dulu gue SD masih nyari bunglon, loncat-loncat, masuk ke kuburan, nginjek-injek kuburan. Itu beset sana sini, dengkul gak mulus gitu. Kaki kapalan kan. Makanya sekarang kaki gue lebar banget. Iya itu enaknya zaman-zaman dulu tuh kayak gitu. Itu zaman-zaman. Tapi di sisi lain juga sebenarnya harus bersyukur juga yang lahir di tahun-tahun ini karena mereka udah bisa nyobain gadget-gadget. Dulu kalau nyontek, kalau sekarang kalau ada tugas kita nggak tahu Google. Kalau dulu kita nanya orang tua nggak tahu, udah besok, aduh gue takut dimarahin sama guru. Ya udahlah gitu pasrah gitu. Sekarang mah ada Google. Iya sekarang ada Google. SD. Berarti sekarang loncat ke SMP. Lu SMP di mana tuh? MTS 6. MTS 6. Jakarta Timur juga. Itu MTS itu MTSN. Iya MTSN bener, MTS negeri. Udah MTS negeri lagi. Zaman-zaman SD sama SMP apa sih yang merasa lu paling bedain dari zaman-zaman SD atau SMP gitu? Style. Kenapa tuh style? Ayo. Gila, gue tuh di SD tuh kan culun banget kan. Tadi gue bilang mungkin karena style culun gue itu sampai mungkin jadi orang kayak nganggep kayak lu lembek banget gitu. Cuman kalau di SMP 180 derajat berubah. Gue stylenya lebih ke posisi orang tuh yang bener-bener tuh anjir tuh bukan orang yang culun gitu. Jadi kayak dari rambut, terus pakai dulu kan SMP ada alma mater gitu kan. Terus celananya tuh baggy 13 dulu tuh kecil banget anjir. Terus sepatunya tuh cat gitu. Orang-orang pada beli Tomcat yang tinggi kan, gue enggak, gue beda sendiri. Gue yang style cat pendek gitu. Keren banget sih. Jadi tuh sepenampilan gue tuh kalau ke bawah tuh bener-bener orang ngeliatinnya bersih banget, keren banget gitu. Pede, pakai behel dulu kan. Wah gila. Yang apa tadi lu bilang celana apa? Cat 13 ya? BG 13. BG 13. BG 13 tuh gimana sih? Sama sepatu cat. BG 13 tuh BG 13 tuh yang bener-bener kecil gitu loh. Celana lu tuh di press gitu loh. Oke, pensil. Celana pensil. Oh, pensil iya bener. Gila. Gua enggak relate. Celana BG gitu kan. Gua enggak relate gua. Di press gila keren banget weh. Kalau kecilin celana, apaan celana dikecil-kecilin? Ma bapak gua udah marah. Iya, zaman dulu kan nggak terlalu fresh banget, jadi nggak ketahuan. Tapi gue emang nggak pernah sih relate sekalinya. Gue pernah celana nyetrit di zaman SMA, abis itu dimarahin guru. Lu juga diomelin pernah? Enggak, gue nggak pernah. Karena kan apa ya, betis gue kurus, jadi kalau celana BG gue bilang enggak apa ini bawaan kaki. Oh bawaan kaki. masih bisa ada alasan deh, Easy. Lucu aja makanya dulu tuh. Tapi SMP lu udah mulai kenal komputer gitu untuk nge-YouTube atau enggak? Wah, enggak wi. Gue bisa dibilang orang yang kuda teknologi gitu. Jadi bener-bener gue lebih ke kayak olahraga, main bola gitu. Wah, fanatik gue main bola tuh kencang banget.
Jadi kalau orang bisa dibilang lu ajakin main warnet apa main bola, gue lebih milih bola pasti dulu. Sampai bola masuk tuh- SSB lu ikut. Sama masuk SSB juga. Gila. Terus apa yang bikin lu berhenti main bola? Yang gue bikin berhenti main bola itu pas kenal tenis meja. Tenis meja tuh gue kenal di SMP kelas 2. Jadi diajarin gitu kan sama tetangga gitu main tenis meja. Terus gue ngerasa kayak ini menantang nih, gue bilang nih kan. Udah main tenis mejanya di meja kecil gitu kan gitu. Kayak seru juga deh gitu. Gue tekunin ya kan, main 3 tahun ikut lomba sana sini menang ya kan. Nah disitulah muncul nama Matem. Jadi tuh orang yang nanya-nanya nama Matem tuh dari tenis meja sebenarnya. Tapi tar dulu, kita jadi kesana dulu. Kita ngomong tenis meja dulu. Jangan tahan Paling lu, itu nama jauh lu tenis spoiler meja banget sampai gitu ya. mana? Paling jauh tenis meja lu sampai mana? Lu kan ikut turnamen-turnamen kan? Kecamatan. Kecamatan. Musuh yang paling susah pernah lu hadapin musuh yang kayak gimana? Musuh yang kalau main serve-nya tuh dia nggak ngelihat. Dia ngelihat bola ya kan pas jadi servis gitu kan. Nah jadi orang lempar bola terus dia benar ngelihat bolanya, tiba-tiba pas udah mau deket ininya nih, deket bednya, tiba-tiba nengok belakang. Wah itu keren banget, itu tuh unexpected, orang itu susah banget. Terus bolanya muter-muter gitu berat, wah susah gitu nanganinnya tuh susah banget. Lemah gue di situ, kalah. Jadi kita malah fokus ke orangnya bukan ke bolanya ya, karena anjir tuh orang keren banget gitu. Tiba-tiba lah ngapain dia nengok anjir. Itu sama kayak main bola. Gue kalau tanya bola, gue SMP juga lagi dulu bener-bener sama kayak lu. Gue suka sama bola. Gue sampai masuk SSB apa namanya? Villa 2000. Dan iya, gue kalau ngeliatin orang-orang midfielder, ada beberapa teman gue midfielder yang dia kalau passing itu passingnya ke kiri, kepalanya ke kanan. Jadi dia passing, kepalanya set. Anjir tuh keren Iya banget. kan, keren. Asli. Sama posisi gue kan kiper. Kalau gue ada orang di depan mata gue salto, gue pernah satu waktu itu orang ngegolin salto ke gawang gue diem aja. Kenapa? Karena gue ngeliat nih orang saltonya keren, jadi gue nggak fokus sama bolanya, gue fokus sama orangnya. Sama kayak lu kan, sama kayak lu ketika dia serve, gitu kan, set gitu, gila emang. Jadi kita malah fokus sama orang ya. Kita terpukau gitu. Umur lu berapa sih sekarang? 19. Di umur 19 gue bakal jadi seorang YouTuber. Lu udah ada pikiran belum? Enggak, gue bakal 19 tahun mikir gue bakal jadi orang pemain bola yang jago. Masuk ke 19 ya. Oh, itu zaman-zaman Iya gitu. SMP. Oh, zaman-zaman ini ya. Cita-cita gue kan pengen ke Manchester dulu. Manchester. Berarti SMP tuh zaman-zamannya AFF 2010 gitu enggak sih? Yang Christian Gonzalez ya? Bukan, lo kalau lebih tahu lagi tuh dulu ada Jakarta FC. Jakarta FC Kalau lo itu. tahu tuh dulu 3 pemain yang bener-bener lagi viral banget dulu. Nah, gue masuk SSB itu. Angkasa namanya dulu. Wah, SSB Angkasa. gue nggak tahu. Kalau itu terkenal banget, Kalau gua SSB-nya Villa 2000. Villa 2000 ada relate ke Persija karena orang-orangnya apa? Manajemennya sama Persija kurang lebih sih. Makanya sekarang mereka juga jadi kalau gua latihan, ketemu presidennya Persija Pak Ferry Paulus lagi latihan. Terus kalau nggak Pak, gue pernah cerita dikit. gue cerita. Jadi tahun itu Bambang Pamungkas. Iya. Kalau nggak salah, lo suka Persija gak sih? Suka, gue udah suka Persija. Bambang Pamungkas gue lupa dia udah ke PBR atau belum. Terus di sana ada Pak Ferry Paulus. Gue selesai latihan salaman ke Pak Ferry Paulus. Gue salaman Ferry Paulus, Pak Bambang Pamungkas ya. Gue minta Bambang Pamungkas supaya dibalikin ke presiden Persija langsung. Gila gak sih? Gila, Alwi request langsung gitu. Terus sama dulu ada satu lagi Pak Asyir Siregar. Gue lupa posisi dia apa, tapi orang penting juga. Gue salam ke dia. Salam Pak Aser ya. Dia nanya, ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Dia bingung, ada yang kenal sama dia. Siapa yang gak kenal kan, lu orang penting di Persija bro. Masa gue gak kenal? Iya. Oke. Tapi cita-cita lu SD sama SMP tuh apa sih? Selain pemain bola atau jadi astronot gitu? Enggak ada. Gue gak sehalu itu. Gak dulu jadi astronot bro. Dia pemain bola. Berarti masuk SMA? SMA lu di mana? Enggak, gue kan gak SMA. Oh lu ini ya sekolah apa? Sekolah agama itu ya? Agama. Gue Itu- tipikal orang salah satu bisa dibilang tanda kutip nekat. Kenapa nekat? Karena gue tuh udah ngambil sekolah agama kan di lulus SMP itu. Barat kata, tapi pas bener-bener dikenal dunia sekolah agama gitu, pas banget temponya itu pas gue kenal sama dunia entertain. Kenal dunia game, dunia YouTube, dunia segala macam. Entertain kan luas kan.
Wah, begitu gue kenal dunia itu kan gue gaptek tadinya. Jadi bener-bener pas-pasan tuh, jadi masih 50-50 tuh. Lu mau sekolah agama, terus lu pinter ya kan, lu belajar bahasa Arab, atau lu mau dunia entertain. Wah, itu antara egois, otak, sama kemauan tuh beda-beda, wi. Itu berat banget sih jujur buat hidup gue pada masa itu ya. Dia perdebatan antara jin baik dan jin buruk gitu ya di kiri kanan. Oh Itu berarti sih. lu kena sebelum kita ke YouTube gue mau nanya dulu, berarti sekolah agama ini setara SMA atau nggak termasuk SMA? Jadi kalau misalnya lu mau kuliah lu harus ngambil paket C lagi atau gimana? Iya, harus ambil paket C lagi. Ibarat kita tuh kayak lu ngaji doang gitu. Oh ngaji doang. Oh berarti ini nggak ada setara sama SMA Bukan gitu ya? sekolah umum. Bukan. Dia ada tingkat-tingkatnya atau enggak? Ada, maksudnya kelas tingkatan dasar ada. Jadi kalau lu makin pintar ya lu makin naik, sama kok. Oh belajar kitab kuning gitu ya? Iya. Waduh bro, gue gak tau itu doang gara-gara gue anak UIN. Sisanya juga. Oh, ini dari kitab kuning. Enggak belajar bahasa Arab. Cuman kan sekeliling gue anak pesantren semua, ada anak penghafal Al-Quran, anak apa. Aduh kata gue, Allah, saya akan masuk neraka atau gimana kalau dibandingkan sama mereka. Apa sih yang bikin lu mulai untuk nge-YouTube? Apa karena kalau gue kan mulai nge-YouTube karena gue punya komputer baru tuh, pertama kalinya gue punya komputer. Akhirnya gue mulai nge-YouTube. Kalau lu apa yang bikin pertama kali bikin lu mau nge-YouTube? Gara-gara gue ngelihat main game, lu tau kan main game GTA gitu kan, gue seneng GTA ya. Gue tuh anaknya GTA banget gitu. Terus ada lagi GTA Indonesia, udah gitu ada misinya. Itu tuh jujur sampai sekarang pun gue masih nganggap game itu tuh unik banget. Itu game luar tapi bisa dijadiin mod Indonesia, terus ada misinya lucu gitu kan. Kayak ucok beli sayur gitu, itu kan unik banget. Wah seru banget nih game, gue senang sama gamenya. Plus ngeliat orang mainin game yang sama kayak gue, tapi bedanya dia ada mukanya ngerekam gitu kan, diupload ke YouTube. Pas gue lagi nonton itu, wah anjir nih orang keren banget, dia aja bisa, masa gue enggak gitu. Pada akhirnya gue tertarik bikin. Quotes yang penting banget buat semuanya. Dia aja bisa, masa gue enggak? Iya gak sih? Dari Matem Iya bener Johnston. banget, itu paling penting sih. Lu mulai dari sana dan game pertama lu berarti GTA ya? Iya seru banget tuh itu game. Apa yang bikin lu pindah ke Minecraft? Waduh langsung ke situ tuh. Kita langsung ke menu utamanya. Apa yang bikin lu pindah ke Minecraft? Jujur ya, ini kalau boleh jujur ya, tipikal gue dulu orang yang nggak tahu Minecraft. Bisa bilang dulu Minecraft kan ada di Xbox ya. Ya ada juga di Xbox. Ya guys, di PS3 gitu kan pada main Minecraft gitu kan, kreatif gitu. Gue pikir game ini kayak anjir gamenya ngapain gitu, ngebosenin gitu kan. Terus pada akhirnya gue lagi live streaming PUBG gitu. Jadi tuh gue lagi main PUBG Steam. Ya dulu tuh gue ibarat kita kan kreator gue dulu random gitu. Jadi main apa aja. Pas lagi main ya gue sih nggak tahu ya, gue emang niat streaming aja. Cuman ya emang rezeki atau gimana gitu. Thank you juga buat Rafli Channel kan udah nge-shoutout channel gue gitu. Gue nggak tahu dia nge-shoutout channel gue lewat tab community-nya mereka gitu. Jadi pas gue lihat, lah kok viewer pada minta main Minecraft gitu. Gue langsung teringat, ini game yang waktu itu gue liat di PS3 rental, gue bilang. Ini game yang kotak-kotak itu kan, gue bilang. Cuman ya gue disuruh download gitu kan. Cuman pas gue diajarin sama audiens gue sendiri, jujur itu jauh lebih asik, wi. Gue ingat dulu lu punya survival live stream ya kalau nggak salah ya. Iya, itu bener-bener sampai episode 100 berapa gitu gue lupa. Bener-bener dari 0 sampai 100 tuh diajarin viewer. Berarti 100 episode tuh lu live stream semua? Live stream semua. Itu satu hari satu episode atau satu hari bisa 2-3 episode gitu? Satu hari bisa 1-2 episode. Oh. Saking excitednya sama itu game. Mantap. Saking wah anjir nih ternyata seru juga nih. Bisa nyari-nyari gitu kan. Berarti Walang. lu udah jadi streamer duluan sebelum streamer meledak dari tahun-tahun belakangan ini ya? Pas gue di shoutout Rafli, mungkin audiens yang yang dia datang ke kita itu mungkin mereka pada terima dengan karakter channel kita kan, channel gue sendiri gitu. Kalau nggak salah dulu tembus 900 orang yang nonton. Subscriber masih 2000, 3000-an kalau nggak salah. Dan itu tuh rame banget, wah rame banget. Chatnya sampai nggak kontrol asli. Itu tuh kebayang banget kayak betapa kita bingung mau ngapain tapi kita excited dengan audiens kita kan yang begitu rame gitu. Oke, lu udah mulai YouTube dari tahun 2016 setelah lu masuk sekolah agama dan akhirnya lu memilih nama Matem Johnston. Kenapa lu milih nama Matem Johnston? Tadi katanya dari relate sama tenis meja. Nah apa tuh? Ya, Matem sama tenis Johnston. meja. Jadi gue punya pelatih. Gue nggak tahu dulu kan gue kalau main tenis meja
Gue nggak tahu kalau di tenis meja tuh ada namanya bat gitu kan, ada bat. Batnya tuh harus hidup, karetnya tuh jadi harus hidup biar bolanya tuh kalau dipukul nggak mati. Nah gue sukanya bat mati. Ya, aneh banget orang tuh suka bat mati, orang paling aneh karena bat mati itu udah nggak bisa dipakai. Gitu. Bat mati itu maksudnya karetnya udah rusak. Karetnya udah halus, udah nggak sakit. Kalau lo giniin ke rambut tuh udah nggak sakit, jadi udah nggak hidup. Jadi kalau lo tepak boleh bakal mental melayang gitu kemana tahu gitu, nggak ke mejanya. Tapi kalau sama gue bisa sendiri. Batnya itu tuh kalau pakai bat mati bisa, dia mau. Mungkin gue seneng banget pakai bat itu. Terus caranya dia manggil lah pelatih gue. Karena gue dulu kan gue nggak putihan kayak sekarang ya. Kalau dulu kan keling banget sih, jujur gue keling banget gitu. Jadi kayak apa ya, ini bukannya rasis atau gimana, tapi emang faktanya begitu gitu. Emang faktanya keling, anjir mau diapain. Tenang, gak rasis, tenang. Gak ada, jauh banget dari kata rasis. Mungkin gue kadang bingung kalau misalnya matem itu artinya apa. Jadi tuh matem itu sebenarnya namanya ama item. Itu nama gue tuh Muhammad ya kan, nama asli gue tuh Muhammad. Jadi tuh kalau lo pikir tuh ada AMMA ya kan, ama, terus itemnya tuh ya item gitu, jadi matem gitu, MATM matem, jadi relate dong ama item gitu. Cuman gue pikir-pikir, gue nggak ngerasa nama matem tuh hinaan buat gue nggak ngerasa sampai sekarang pun gue nggak ngerasa. Jujur itu nama amazing aja. Membawa berkat. Sama kayak gue dari SD sampai SMA dipanggil Kiwil karena katanya mirip Kiwil. Gue nggak merasa itu hinaan, gue merasa bahwa rambut lo lagi deh. Istri gue terbanyak. Gue gak merasa itu sebuah hinaan karena buat gue nama Kiwil adalah yang membuat gue menjadi orang yang mudah dikenal dan lebih dikenal di kalangan orang-orang di sekitar gue. Jadi dengan gue dikasih nama Kiwil, gue sering banget ketemu sama Will, ini siapa anjir, gue gak kenal. Kayak di gue SMP itu hampir 1000 orang, beberapa orang yang kenal sama gue karena gue sering panggil Kiwil. Bahkan sampai guru gue manggil gue juga Kiwil. Jadi dari situ sebenarnya sama kayak lu matem nggak terhina, gue jadi panggil Kiwil nggak terhina. Kita juga malah senang karena terkadang nama pemberian dari orang-orang itu justru menjadi nama kayak panggilan sayang gitu. Betul. Dan panggilan kekerabatan gitu ya. Iya, gampang keinget gitu. Iya, John Stones. Kalau John Stones gue tahu. Tapi jelas, mungkin lu aja yang ceritain deh. Kenapa lu pilih John Stones? Karena gue suka banget yang namanya Manchester City. Gue tuh citizen dari kecil, dari lahir. Anaknya tuh citizen banget. Kalau citizen jadi harusnya kalau nggak David Silva, kalau nggak Aguero. Kenapa John Stones? John Stones kan baru masuk belakangan ini kan? 2016 tuh baru masuk kan? Dari 2013an dia. Dia tahun 2000 berapa sih? Gue nggak tahu, gue nggak ikut Manchester City, tapi baru lah itu mana lah ya. 2014 dia masuk. Awalnya dia dari Everton kan dia? Iya, dari Everton, benar banget. Kenapa John Stones? Kenapa nggak Aguero? Kenapa nggak David Silva? Kenapa nggak? Wah mati. Nah udah. Kenapa nggak Samir Nasri? Kenapa nggak Johar? Johar kayaknya ini banget ya sih. Johar tuh yang Manchester City ya Johar gitu. Kenapa kenapa Johnston? Kenapa Johnston? Ya karena menurut gue dulu tuh ya, kan Johnston pas masuk City ya. Jadi tuh gue punya handphone baru ya, relate itu kemana-mana pokoknya punya handphone baru. Nama gue Matem. Terus gue lagi main bola gitu kan, main PES gitu. Anjir nama Johnston keren juga, gue bikin email Matem Johnston. Wah anjir nyambung fix. Gak mungkin kan kalau misalnya Matem Sergio Aguero kan gak relate gitu. Aguero. Tiba-tiba Matem Johnson nyambung gue gak tahu kenapa itu keren banget. Jadi nama dari pelatih tenis meja. Terus gue suka Citizen, pemain bolanya ada yang namanya Johnson, gue pakai nyambung. Dan jadi sampai itu nama sebenarnya nama semua itu bukan nama gue semua. Dan sampai hari ini nama itu menjadi nama yang membawa kesuksesan kalau ya. Kesuksesan untuk berarti alhamdulillah. Matem Johnson hanyalah nama panggung lah. Nama asli lu siapa? Nama panggung. Nama asli gue Muhammad. Ada marganya lagi Alatas. Berarti Arab banget ya? Arab banget, anaknya tuh Arab banget gitu. Cuman gak kelihatan Arab kan stylenya aja ya. Tapi kalau Alatas itu gue ada punya teman yang marganya gue lupa apa. Jadi kalau misalnya marganya dia Arab juga, marganya ini dia nikahnya harus sama marga yang sama. Kalau lu? Enggak dong. Oh enggak ya. Jadi kayak misalnya apalagi gue cowok ya, jadi mau nikah sama orang biasa pun gak Arab gak apa-apa sebenernya. Oh gak masalah. Oh kalau cewek berarti, soal temen gue ini cewek. Kalau cewek yang wajib. Temen gue jadi kita ketemu di tempat les. Wah ini orang cakep banget, gue juga kayak cakep sih. Terus temen gue yang deketin. Terus dideketin katanya gak bisa bro, dia cuma bisa nikah sampai satu marga. Iya sedih banget. Per hari ini subscriber lu udah sekitar berapa? 243. Gila. Gimana tuh ceritanya lu bisa sampai setinggi itu? Tapi sebelum lu setinggi itu, ada gak sih masa-masa paling sulit ketika lu nge-YouTube? Ada, Wi. Kapan tuh? Bucin.
Aku pernah dengar ceritanya kayaknya. Coba. Kok bucin? Ya itu menurut gue, ya mungkin kita nggak ceritain semuanya ya. Iya. Jadi menurut gue sih bucin tuh kita nggak salahin bucinnya ya. Sebenarnya kita salahin diri kita sendiri ya. Gimana cara kita mengontrol pasangan kita sendiri gitu kan. Jadi menurut gue, kalau gue pribadi, bucin belum bisa masuk di hidup gue sampai titik sekarang pun belum bisa. Karena gue itu orangnya nggak bisa fokus ke 2 titik. Pasti fokusnya bisa ke 1 aja. Jadi kalau misalkan gue harus, ya namanya punya pasangan, masa lo cuek, nggak mungkin juga kan gitu. Pasti kan lo harus perhatian segala macam gitu. Nah gue orangnya nggak bisa kayak gitu. Untuk sekarang, dari kemarin pun nggak bisa. Jadi lebih bisa fokus ke free. Jadi gue belum bisa diatur gitu. Pengennya sama teman-teman atau sama siapapun ya seterah gitu kan. Pengen bikin konten. Jadi moodnya masih kemana-mana. Jadi untuk menjaga pasangan tuh belum bisa kayak untuk sekarang. Mungkin dengan umur yang masih muda gitu kan. Gila. Gak mau menyakiti orang lain ya. Iya, daripada menyakiti mending jangan. Bijak sekali Matop ini. Kan kalau Ali udah ada gitu, jadi nggak apa-apa. Tahu dari mana? Tahu aja. Kali aja bener. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah, tapi temen gue udah nggak jomblo lagi. Semenjak Facecam kayaknya ya. Jadi bertamu. Iya kayaknya. Cuman untung dia masih. Cuman cewek gue untung matanya rusak. Dia nggak sadar gue jelek. Entah mata dia rusak atau emang dia nyari orang yang jelek-jelek, gue nggak tahu tuh dari dua itu. Biar nggak diambil orang. Iya. Gue udah kata cewek gue nggak mau yang susah, cari aja yang jelek. Biar nggak dapat orang lain, dapat lah gue gitu. Oke. So berarti masa-masa susah atau kalau masa-masa yang sampai aduh viewers aja dikit banget nih, gue kayak pengen nyerah aja dong YouTube deh, ada nggak sih? Gue sampai sekarang pun, sampai gue merasa di titik sekarang pun, viewers rendah atau tinggi pun menurut gue itu hal yang biasa, wi. Menurut gue sih gitu. Jadi kayak lu harus siap dalam video yang akan lu upload ini. Kan kita nggak bisa expect kan ini view bakal berapa kita nggak tahu. Kita upload aja gitu. Jadi hasil yang lu kerjain dalam video itu, yang lu edit, yang lu bikin, dan hasilnya tinggi atau gede, ya itu sesuai kerja keras lu. Jadi kalau misalkan lu males-malesan kayak gini asal buat gini-gini, ya jangan harap lu bisa dapat hasil yang bagus gitu. I think menurut gue tertarik lah untuk ditonton gitu. Mungkin emang pembuatan gak seribet yang kayak sinematik gitu-gitu, mungkin gak seribet gitu, cuman ide lo tuh menarik untuk ditonton orang. Menurut gue sih itu sih. Views turun biasa. Jadi sebenarnya selain dari videonya, tapi konten dari video juga harus bagus ya. Bener, menarik lah ya, bener. Sesuai pasar kita lah ibaratnya gitu. Kalau dari lo sendiri, apa sih tips untuk orang-orang supaya bisa nggak perlu besar, survive di YouTube? Survive di YouTube apa gitu? Oh ada sih satu. Ini kalau dari pribadi gue ya, lo harus bisa ngebimbing audiens lo. Kita nggak ngomong audiens kita berapa ya, audiens mau satu pun kita harus bisa bimbing. Audiens kita tuh dibimbing gimana caranya dia tuh betah sama video lo, dan dia tuh tahu kalau itu tuh lu banget, karakter lu banget. Itu kan bisa, itu kan dari channel kita sendiri kan. Jadi contoh misalkan kayak lu, misalkan karakter lu gorila gitu ya, tiba-tiba lu lagi opening wow gitu. Itu jadi suatu karakteristik yang menurut gue tuh asik ditonton. Jadi orang tuh siapa tuh Alwi ya gitu, wow ya gitu. Dan itu dulu gue sempat berpikir kayak gitu, cuman gue nggak nemu karakter gue gitu. Cuman gue nggak bisa jadi orang kayak gitu. Cuman setelah gue belajar, gue cari-cari, jalanin YouTube gue gitu, lama-lama nemu sendiri gitu. Jadi gue punya kata namanya kurma geng. Ternyata balik-baliknya tuh ke Arab lagi ternyata, wi. Gue nemunya balik lagi ke Arab gitu. Jadi emang setelah kita nyari-nyari, gue pengen jadi orang yang apa namanya sih? Apa sih namanya kalau orang excited tuh nggak malu? Kan kalau pemalu ini apa namanya? Extrovert ya. Gue jadi pengen orang extrovert dulunya, cuman nggak bisa gitu. Cuman pada akhirnya nemunya ke extrovert, cuman lebih ke Arab-Araban gitu. Jadi kalau ngomong tuh, kalau Arab tuh ngomong asal jeplak. Jadi gue kalau di YouTube ngomong asal jeplak, cuman masih bisa gue kontrol gitu. Itulah jadi karakter gue sekarang. Oh jadi Matam Johnston kalau misalnya gue ngegambarin nih, bukan seorang Muhammad Alatas, gue ngomongin Matam Johnston ya. Berarti Matam Johnston adalah seorang Arab yang asal jeplak dan relate sama kurma gitu ya. Oh jadi lo ngegambarin kayak gitu ya. Oh nice one. Iya. Jadi kalau lo nggak subscribe, lo bakal keselak biji kurma. Tuh ancaman pertama dari gue. Jadi kan kayak anjir mantep banget. Arab kan demen ngancem gitu. Oh iya, di setiap awal. Apa? Siapa tuh? Gimana lo banget? Iya.
ketemu lagi gitu kan. Iya itu. Mungkin lo yang belum subscribe gitu. Jadi menurut gua ya itu ternyata relate-nya tuh ke diri kita sendiri, Wi. Mhm. Gue setelah gue pelajarin selama itu 4 tahun ya. Jadi lu nggak bisa maksa diri lu jadi orang lain, kayak lu jadi ekstrovert kayak gitu, lu pengen jadi ini, nggak bisa, Wi. Gue 4 tahun keliling itu nggak bisa. Ujung-ujungnya nemunya jadi diri kita sendiri. Itu tuh kurma geng biji kurma tuh benar-benar nggak diapa-apain, dapat sendiri gitu. Jadi emang benar-benar harus jadi diri sendiri menurut gue sih. Itu pure penting banget. Jadi paling penting adalah Diri sendiri. diri sendiri, jadi diri sendiri pertama. Masalah konsistensi, menurut lo gimana? Wow, ini yang seru. Konsisten tuh paling seru sebenarnya. Kalau konsistensi sih waktu, Wi, paling penting. Tergantung dunia hidup lo kayak gimana ya. Kalau kayak gue kan orangnya tuh benar-benar di rumah aja gitu kan, nggak ada aktivitas lain. Kalau misalkan lo nggak produktif ya sama aja gue merasa satu hari itu lo nggak ngapa-ngapain dan lo orang yang gagal gitu. Lo orang yang nggak berguna buat diri lo sendiri. Jadi makanya menurut gue produktif bikin video. Kalau emang kita sehat ya, maksudnya sehat bisa kerja, kenapa kita nggak ngelakuin hal sesuatu sih? Entah jualan, entah bikin video, entah apapun itu. I think lo nggak gabut di rumah gitu kan. Kalau kayak lo kan beda kuliah gitu. Jadi menurut gue keproduktifan itu ada di waktu, tergantung ke aktivitas lo kan. Oke, berarti lo harus konsisten yang pertama, yang kedua juga lo harus bisa membangun karakter lo supaya orang-orang itu kayak terikat sama diri lo ya. Nah itu paling penting, Wi. Betul banget. Ada lagi nggak kira-kira masukan untuk teman-teman yang mau mulai nge-YouTube atau teman-teman yang sedang YouTube tapi lagi struggle, dan tentu aja buat gue juga yang masih struggling. Jangan ngelakuin hal yang gak penting. Maksudnya hal penting lucu nggak apa-apa ya. Maksudnya kayak lu itu, apalagi untuk awal video ya menurut gue ya. Audience tuh lo harus bikin yang tertarik. Orang tuh bikin tertarik nonton video lu di menit selanjutnya gitu. 1 menit lu misalkan opening, di menit selanjutnya lu bakal ngelakuin apa sih yang bikin orang tuh tertarik untuk masih lanjut nonton video lu. Jujur itu hal yang paling sulit sampai sekarang. Gue pun masih belajar pelan-pelan gitu. Jadi kayak apalagi kalau misalnya lu bisa nonton video orang sampai habis, itu orang berhasil membuat audiensnya tuh tertarik nonton video lu. Jadi itu yang paling penting, membuat orang tuh tertarik, betah nonton video lu. I think 6 menit 7 menit itu udah keren banget. Lo sendiri gimana cara lo bikin orang-orang bisa bertahan untuk nonton video lo ke menit-menit selanjutnya? Dulu tuh gue ibarat kata, karena gue jadi orang lain dulu mungkin ya. Jadi tuh yang nonton video gue tuh ibarat kata video gue 10 menit, yang nonton cuma 1 menit. Terus 9 menit gue sampah ya, ibarat bisa dibilang kita ya. Karena kita gak tahu isi videonya apa kan. Nah kalau sekarang, kalau setelah gue pelajarin, karena gue jadi diri sendiri, jadi gue record apapun yang emang kita sesuai script, sesuai konsep apa yang kita mau record gitu. Ya kan, contoh kita mau main bed war gitu, contoh banget. Terus target kita tuh emang membunuh orang yang di sana gitu. Cuman kalau misalkan kita nggak berhasil, misalkan kita mau beri diri kita challenge gitu. Cuman di tengah-tengah tuh kita benar-benar usaha untuk membuat ini tuh berhasil challenge-nya gitu. Jangan challenge-nya jadi flat aja gitu. Misalkan lu rusuhin temen lu gitu kan, kayak jadi temen lu gagal, lu gue yang menang. Jadi kan kayak ada sesuatu hal yang menarik di tengah-tengah video gitu, nggak tiba-tiba lu main terus lu menang, terus lu kalah, lu challenge kayak flat gitu aja kan menurut gua. Jadi ada tantangannya di tengah, misalkan lu ngapain gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada konten di dalam konten jadinya ya. Ada konten di dalam konten. Itu benar banget. Konten di dalam konten. Itu paling penting. Masukan yang mantep banget sih. Nanti bakal gue coba pelajarin juga. Jadi karena gue butuh banget. Gak sesuai skrip yang di video sebelum video aja. Jadi ada juga improvisasi di luar video. Ada improvisasinya juga ya. Yang tiba-tiba kita nggak tahu, dan itu menjadi suatu hal yang lucu menurut gue. Thank you. Berarti memang pengalaman YouTube lu ini semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan juga buat gue juga, supaya bisa tahun ini gue nyusul lu tuh. Pasti 2021 Alwi 100k ini. Amin. Oke. Nikah katanya, Wi. Ntar lu. Lu dulu kali. Lu ya udah pacaran aja belum bisa nerima. Oh iya betul. Kita YouTube deh. YouTube udah selesai. Sekarang gue mau nanya, balik ke kehidupan lo. Ada gak sih satu kata-kata atau quotes yang lo pegang sampai hari ini sehingga lo masih bisa survive sampai hari ini, lo masih bisa semangat jalanin hidup lo masih semangat untuk nge-YouTube? Maksudnya kata-kata motivasi yang benar-benar gue pegang dari 0 sampai sekarang. Entah yang lu pegang dari 0 sekarang atau yang sedang lu pegang, kita kan nggak tahu kan, karena orang-orang juga kan punya pemikiran yang berubah-berubah. Bisa jadi lu dulu megang ini dan lu sadar bahwa salah, sekarang gue punya pegangan yang baru. Yang sekarang lu sedang pegang apa? Dari dulu sampai sekarang masih ada.
Jadi lu bener-bener selalu sungguh-sungguh dan percaya sama diri lu. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Dan konsistensi. Jadi di dunia ini tuh gak ada yang gak mungkin, Wi. Semuanya lu bisa lu capai kalau lu mau. Tergantung kerja keras lu. Jadi jangan tiba-tiba nanti lu udah bener-bener target banget, gue mau begini tiba-tiba di tengah begini. Itu titik yang bener-bener bikin lu gagal segagal-gagalnya hidup. Itu di tengah-tengah misalnya lu tiba-tiba down atau apapun itu, lu males tiba-tiba itu. Jadi menurut gue selalu sungguh-sungguh, konsisten, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Semua lu bisa lu ambil kalau lu mau. Intinya adalah lu kalau bersungguh-sungguh lu pasti bisa. Gue mau ambil kutipan juga sama, berarti supaya mungkin buat teman-teman yang wibu-wibu gitu supaya lebih paham dengan apa maksud dari Batem. Subasa Doraemon. Jadi gue ngutip dari salah satu anime yang baru gue tonton belakangan ini sama banget ternyata ya. Anime yang gue tonton yaitu Assassination Class. Jadi dia juga bilang, gurunya Koro Sensei bilang bahwa kalau misalnya kita adalah ikan, mau kita hidup di air yang keruh ataupun air yang jernih, selama kita mau tetap berenang, selama kita mau berusaha, kita pasti bakal bisa sampai ke tujuannya. Cuman yang membedakannya kalau kita kurang beruntung gitu ya, lahir di tempat yang kurang jernih, kita harus bisa berusaha lebih dari mereka yang lahir di tempat jernih. Tapi intinya adalah ketika kita bersungguh-sungguh, seperti yang tadi Matem bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Gak mungkin lo usaha capek-capek dan usaha lo tulus, usaha lo bener-bener kerja keras dan gak ada hasilnya, itu gak mungkin. Pasti ada hasilnya, walaupun sedikit, itu ada hasilnya, Wi. Dan yang paling penting bersyukur lah ya. Bersyukur itu paling penting, Wi. Ini pertanyaan yang gue udah tanya ke Matem, ada gak sih masa-masa ketika lu merasa bahwa lu hampir mati? Ada gak? Gak ada ya? Gak ada. Kayak misalnya gue normal, Wi. Kalau mau mati gue udah mati. Kalau gue pernah hampir ketabrak truk. Di podcast gue sebelumnya, teman gue pas dia masih kecil dia kelindas truk, ketabrak truk, dan sampai hari ini masih survive. Kalau lu nggak ada ya? Nggak pernah. Oke. Paling ada sih jatuh dari flyover. Gimana ceritanya? Naik motor. Flyover kan jatuh tinggi. Dari flyover. Iya, flyover bukan jatuh ke bawah, anjir mati. Oh. Lu ngomongin jatuh dari flyover, gue mikirnya jatuh dari flyover kan licin, Wi. Oh, oke. Tapi gak kenapa. Pas jatuh, belakang gue truk hampir kelindes. Itu lu pernah kepikiran gak? Yeah. Pernah kepikiran dari itu, wah coba gue ini gitu kayak, atau? Ada. Pernah ada pikiran, kalau misalkan itu truk nggak ngerem atau remnya blong, ya pala gue dihilang, Wi. Waduh. Dan gue udah nggak ada di dunia ini, Wi. Tapi nangis gue kalau mikirin itu mah. Masa-masa kayak gitu tuh masa-masa yang bikin kita jadi sadar gak sih? Sadar ya. Iya, itu sebenarnya pesannya adalah kenapa gue nanya begini, karena gue mau nyampein ke teman-teman semua bahwa nyawa kita itu semua berharga, dan apapun yang kita punya itu berharga, jangan sampai kita menyia-nyiakannya gitu ya. Ada nggak satu pesan untuk kita semua dari Matem supaya kita bisa menjadi orang lebih baik atau apapun itu? Matem mau nyampain, kalau Matem sekarang lagi ada di sebuah mimbar yang besar, terus diminta untuk menyampaikan sesuatu, ada nggak yang Matem mau sampaikan ke orang-orang? Oke, kalau dari gue sih simpel ya, tetap jadi diri sendiri, bersyukur setiap harinya lo apa yang lo dapet, entah itu keburukan atau kebaikan, ya lo bisa ambil hal positifnya. Terus juga setiap harinya selalu ada target kecil demi kecil yang bisa lo capai gitu, yang bisa lo targetin juga. Kalau kecapai di hari itu ya alhamdulillah. Dan juga gak boleh lupa sama orang tua sih, itu paling penting. Lo harus perhatikan orang tua lo nyampe titik umur lo udah gak ada. Betul, karena itu yang bikin kita sukses ya pasti ya. Itu kunci dari semuanya, gak ada yang lain, kunci utama. Oke deh, terima kasih Matem Johnstones untuk waktunya. Ini 47 menit yang menurut gue sangat mantap sekali. Oke, semuanya jangan lupa untuk kalau teman-teman nonton konten ini dari YouTube, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Matem Johnstone. Ini di YouTube bro. Oh, di YouTube. Di YouTube. Nanti gue taruh juga di Spotify karena gue pengen supaya lebih multi platform gak sih? Karena mumpung kontennya seperti ini. Di mobil. Semoga. Oke, jangan lupa untuk subscribe Matem Johnstone karena dia salah satu konten kreator yang pasti subscribe kita. Kalau kata 100 kali mau wanin rambut kayak Jimin. Gue bisa diusir dari rumah.
Enggak, gue nggak bisa karena gue mau kuliah. Karena kita berharap tahun ini corona selesai, gue harus masuk kampus, jadi gue nggak bisa marahin rambut. Amin. Corona yang paling penting. Ini rambut udah merah-merah lagi tuh kayaknya. Itu merah gak sih? Agak Apa bang, pink? masih pink bang. Oh masih pink. Oh, mantep deh pokoknya. Baik, Matem Johnston, terima kasih atas waktunya, sukses terus dan semoga keluarganya juga saya terus dan lo juga saya terus ya. Amin. Thank you dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.